Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Story 3M, di mana kita kali ini akan menceritakan alur cerita dari manhwa yang berjudul I Became the Master of the Weakest Demon King. Baiklah, tidak perlu berlama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Seri menanyakan apakah dirinya benar terlihat cantik, dan Nahen berkata sejak kapan dia tumbuh secantik ini. Bahkan dia mungkin adalah orang tercantik di seluruh Demon Realm. Siri tentunya sangat senang mendengar pujian dari guru. Tapi Nahen berpikir terlepas dari apakah dirinya berhasil mencapai ending atau tidak, dirinya harap dia bisa tumbuh dengan baik. Siri kemudian menanyakan tipe wanita ideal guru sepertinya apa, dan Nahen berpikir ini pasti yang diajarkan Rhea padanya. Jadi dirinya harus menjawabnya dengan standar yang terbaik. Nahen berkata dirinya menyukai seorang wanita yang anggun, baik, dan kalau cantik tentu lebih baik. Tapi itu tidak terlalu penting, karena hubungan antara satu sama lain lebih penting. Tapi dalam pikirannya, sebenarnya itu bukan tipe wanita ideal yang Nahen sukai. Seri menanyakan kalau begitu, apakah guru pernah mencintai seseorang? Dan Nahen berpikir sejak kapan dia mengeluarkan buku catatan itu dan kenapa dia mulai membahas cinta. Nahen rasa mungkin ini ada kaitannya dengan pelajaran yang diberikan Rhea. Tapi sayangnya dirinya tidak memiliki kisah cinta apapun untuk diceritakan. Memang dulu pernah ada seseorang yang pernah dirinya kencani sewaktu kuliah. Tapi dirinya tidak pernah sampai ke titik di mana dirinya benar-benar berpacaran dengan wanita itu. Nahen berkata dirinya tidak tahu apakah pernah merasakan yang namanya cinta sejati. Jadi mungkin akan lebih baik jika dia bertanya kepada orang yang berpengalaman saja. Seri berpikir kenapa guru tidak tahu apa-apa soal cinta, padahal dirinya kira dia sudah tahu semuanya dan memiliki banyak pengalaman. Seri dengan wajahnya yang kepanasan berpikir, kalau begitu, apakah dirinya yang akan menjadi cinta pertama untuk guru? Dan Nahen menanyakan apakah Seri merasa kepanasan. Seri berkata tidak ada masalah, dan Nahen berkata jika dia ingin mempelajari yang namanya cinta, ada lebih banyak orang yang berpengalaman dibandingkan dirinya. Seri menanyakan apakah suatu hari nanti seseorang yang ditakdirkan untuk bersama guru akan muncul, dan Nahen berkata entahlah. Tapi dalam pikirannya, setelah ini selesai, dirinya akan kembali. Nahen berkata nanti sore dirinya memiliki jadwal, jadi mari kita selesaikan pelajarannya hari ini, dan Seri berpikir sepertinya guru masih berniat untuk pergi. Seri sangat yakin jika guru tidak akan merubah pikirannya semudah itu. Tapi dirinya juga tidak akan melepaskan guru, entah apapun yang akan terjadi. Seri berkata saat waktu berjalan dengan cepat dan dirinya sudah cukup kuat, dirinya akan membuat guru berada di sisinya untuk selamanya dengan caranya sendiri. Berpindah ke Ninth Cliffah, di mana Master of Lust berkata dirinya sangat menghargai kemampuannya, tapi dia masih gagal menjalankan tugas darinya. Lily berkata dirinya sudah berhasil menjebak sang paus, tapi ada yang mengganggunya. Tapi Master of Lust berkata, apakah dia tidak salah berbicara? Gamaliel berkata, hanya karena ada sedikit gangguan, dia langsung kembali tanpa persetujuan darinya. Jadi apakah gangguan itu lebih menakutkan daripada dirinya? Lily berkata masalahnya yang mengganggu rencana adalah entitas terkuat. Dan Gamaliel berkata padahal dia anak kesayangannya, tapi dia berani sekali berbohong padanya. Gamaliel menanyakan sekarang bagaimana dirinya harus memberinya hukuman. Tapi Lily memberitahu dirinya tidak berbohong karena orang itu membawa demonic beast akhir. Gamaliel yang tidak percaya jelas saja menanyakan apakah dia sedang mengarang cerita, bagaimana bisa ada orang lain yang membawa demonic beast ke human realm. Gamaliel berkata jika dia masih berbohong padanya, dirinya akan menyiksanya seumur hidup. Dan Lily berkata dia adalah sang penguasa kerajaan inverted. Gamaliel berkata kalau perkataan yang dia katakan itu benar, maka dirinya akan mempertimbangkan hukumannya. Jadi, pergilah dari hadapannya, dan Lily berterima kasih atas pengampunannya. Gamaliel penasaran kemana orang itu pergi setelah meninggalkan tempatnya. Jadi rupanya, dia sedang bermain-main di tempat yang paling bawah. Berpindah ke lantai 69, di mana Nahen ingin memeriksa kondisi pasukannya Seri, sekaligus melakukan evaluasi perkembangan kekuatan militernya. Dari total 20.000 orang, 5.000 diantaranya berasal dari Legiun keempat dan 15.000 lainnya berasal dari Legiun 5, dan Nahen menanyakan bagaimana pendapatnya Seri. Seri berkata mereka ada banyak sekali, tapi dirinya tidak membutuhkan orang-orang yang tidak memenuhi standarnya, dan El Raza mengatakan padahal mereka sudah memilih mereka secara ketat.
Nahen berkata saat ini mereka lebih membutuhkan kuantitas daripada kualitas. Dan Sere berkata dirinya paham, tapi mereka juga akan menjadi perwakilannya. Sari berkata dirinya tidak bisa membiarkan mereka mempermalukan namanya, jadi mulai sekarang hanya mereka yang mampu menahan serangan padanya yang akan menjadi prajuritnya. Sari berkata, maju kalian kalau berani, dan semua orang jelas saja berpikir apakah Yang Mulia sudah gila, bagaimana mungkin mereka berani melawannya? Sambil melompat ke arah seseorang, Sari berkata kalau tidak ada yang mau maju, maka dirinya akan maju duluan dan orang yang kena pertama berteriak, ampuni hamba Yang Mulia. Namun beruntungnya sebelum serangan Seri mengenai prajurit tersebut, Nahen menghentikannya sambil berkata tidak perlu sampai sejauh ini. Siri jelas saja sangat terkejut karena bukan hanya menahan serangannya dengan tangan kosong, tapi bahkan guru tidak terluka sedikit pun. Nahen mengatakan sebagai seorang Demon King, dia tidak bisa begitu saja maju tanpa mendengarkan, jadi haruskah mereka berdua berbicara terlebih dulu? Nahen berkata kebijakannya memang bagus, tapi sulit diterapkan pada situasi saat ini. Kenyataannya kita tidak bisa berharap lebih pada kemampuan setiap prajurit. Siri berkata apa maksudnya ada batasan talenta yang bisa kita rekrut, dan Nahen berkata itu benar. Karena itulah mereka membentuk prajurit ke beberapa legiun. Beberapa waktu kemudian, Sitri menanyakan kenapa dirinya harus ikut membantu rekrutmen prajurit mereka, dan Nahen berkata Yang Mulia Sitri punya pengalaman, jadi bantulah Siri untuk mengevaluasi mereka. Sitri menanyakan apa untungnya buatnya, tapi Nahen menanyakan kenapa dia menanyakan keuntungan pada rekan sendiri, dan Sitri berkata apakah dia ini tidak tahu malu. Seri menanyakan kenapa harus pakai pedang kayu, dan Nahen berkata ini hanyalah sekedar tes, bukan pertarungan hidup dan mati. Bukankah dia ingin melihat talenta para prajuritnya? Seri berkata kalau begitu dirinya akan mengikuti perkataan guru. Dan Nahen berkata kalau tidak ada satupun yang cocok, kita bisa membiarkan posisi itu kosong dan merekrutnya di lain kesempatan. Sitri menanyakan kenapa Nona Seri yang langsung mengujinya. Bukankah Komandan El-Raza atau Faruna saja sudah cukup? Tapi Seri berkata dirinya yang mengajukan tes ini. Seri menanyakan kalau dirinya melakukannya dengan baik, apakah guru akan memberinya hadiah? Dan Nahen berkata pastikan jangan sampai melukai mereka. Faruna berkata mereka akan memulai tesnya, jadi dirinya akan mempersilahkan prajurit untuk maju dan menantang duel Yang Mulia. Seorang prajurit kemudian berkata apakah dirinya boleh maju duluan, dan Sere berkata keberanian prajurit ini patut diberikan pujian. Dalam pikiran prajurit itu, karena Yang Mulia masih muda, seharusnya dirinya akan diuntungkan dalam hal stamina dan kekuatan. Jadi kalau dirinya bisa bertahan, maka seharusnya akan mudah. Varuna berkata, jika mereka sudah siap, dirinya akan membunyikan alarmnya. Dan Sere berkata, dirinya siap kapanpun, dan prajurit itu berkata, dirinya menantikan bertarung dengan Yang Mulia. Namun baru saja dimulai, Sere langsung menghilang secepat kilat. Dan prajurit itu jelas saja kepanikan sambil berpikir kemana Yang Mulia pergi. Tapi sungguh sangat disayangkan, ketika prajurit itu sedang mencarinya, Sere sudah muncul dari belakangnya sambil berkata, apakah dia masih kesulitan untuk mencarinya. Prajurit itu jelas saja langsung pingsan di tempat, dan Sere berkata dia bahkan tidak bisa bereaksi sampai diserang, jadi sudah dipastikan jika dia tidak lolos. Satu persatu prajurit maju untuk menghadapi Sere, tapi tidak ada satupun yang berhasil bertahan dari satu serangannya. Sitri berkata, apanya yang evaluasi? Bukankah ini hanya sekedar menghajar prajurit habis-habisan? Bahkan rasanya tidak ada satupun dari mereka yang akan lolos. Nahen menanyakan bagaimana jika mengevaluasi reaksi kecepatan reaksi mereka. Dan Sitri berkata bahkan jika mereka berhasil menahan serangan pertama, Sere itu sudah membuktikan kemampuan, tapi bukankah Sere tidak mau hal itu? Nahen menanyakan apakah dia juga akan kesulitan untuk menahan serangannya Sere. Dan Sitri berkata sejujurnya memang sulit. Terlebih lagi dirinya bukan Demon King yang berfokus pada martial art. Sitri berpikir anak ini memiliki kemampuan yang luar biasa di usianya yang muda. Jadi mungkin tidak butuh waktu yang lama, dia bisa menjadi Ser Von de Vata kedua yang menguasai martial art. Sitri menanyakan apakah dia berencana untuk menaklukkan lantai 67, dan Nahen berkata dirinya harus melakukannya. Tapi Demon King yang ada di sana tidak bisa diremehkan. Sitri berkata setiap 10 tahun sekali dalam sidang peringkat umum Demon Realm, orang gila itu sebenarnya bisa masuk ke dalam 50 besar jika dia menggunakan sedikit otaknya. Nahen berkata bahasanya cukup kasar juga, tapi Sitri berkata memang begitulah faktanya.
Lalu sebutan apa lagi untuk seseorang hanya bisa menggunakan ototnya? Nahen berpikir dalam gamenya, Belial adalah lawan tersulit yang harus dihadapi di awal permainan, karena dia menggunakan strategi tabrak aja, seolah-olah memiliki 9 nyawa. Nahen berkata anggap saja orang itu memang sudah gila, dan Sitri menanyakan apakah dia punya rencana untuk menaklukkan Belial dengan pasukan gilanya. Nahen berkata agak merepotkan sebenarnya, tapi akan lebih mudah kalau Yang Mulia mau membantunya. Dan Sitri berkata sepertinya dia tidak berbuat apa-apa tanpanya. Nahen berpikir, meskipun pertumbuhan Sere dan pasukannya jauh lebih cepat daripada di dalam game, tapi pasukannya saja masih belum cukup untuk menandingi kekuatan pasukannya Belial. Sitri berkata Belial berbeda dengan Andromalius, pengikutnya sangat setia padanya, dan itulah yang membuat pasukannya seperti orang gila yang mengamuk. Nahen berkata itulah kenapa mereka harus mencari cara untuk meruntuhkan kesetiaan mereka terlebih dulu, dan dirinya sudah menemukan cara paling cocok untuk melakukannya. Di samping itu, Seri berkata dirinya sangat terkesan padanya karena sampai sekarang hanya dialah yang mampu menahan serangannya lebih dari 3 kali. Seri menanyakan siapa namanya, dan wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Celestia dari Legiun keempat. Seri berkata kalau begitu, dia lulus tanpa syarat karena sudah memenuhi standar kriterianya, dan Celestia berterima kasih atas kesempatannya. Nahen berkata bukankah dia terlihat mengagumkan karena menemukan dan melaksanakan metodenya sendiri, dan Sitri berkata itu benar, siapa sangka dia sudah tumbuh sebanyak ini. Nahen berkata mungkin karena dia sudah ditentukan untuk menjadi Demon King, dia sudah rajin dan dewasa sejak masih kecil, dan Sitri berkata omongannya semacam orang tua yang sedang menyombongkan anaknya. Sitri berkata sejujurnya dia sangat imut saat masih kecil, tapi akhir-akhir ini dirinya tidak lagi merasakan itu. Tapi Nahen berkata apakah Yang Mulia iri karena Sere tumbuh semakin cantik dari waktu ke waktu. Sitri berkata masalahnya bukan itu, tapi Nahen berpikir apakah telah terjadi sesuatu di antara mereka, dan bisa gawat kalau sampai ada masalah dalam aliansi. Sitri berkata terkadang dia memelototinya begitu tajam, sampai-sampai membuat bulu kuduknya merinding. Tapi Nahen berkata tidak mungkin Sere begitu padanya. Sitri berkata dirinya serius, apalagi ketika dirinya sedang berbicara dengannya, dan Nahen yang tidak percaya berkata, omong kosong apa yang sedang dia bicarakan.